warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Al-Iqam. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa di majelis ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu, ya, sebagai satu kewajiban kita, dan agar amalan-amalan kita menjadi baik dan menjadi diterima oleh Allah SWT. Pagi ini insya Allah kita akan sama-sama belajar membahas tentang bagaimana beramal di bulan Rajab berdasarkan ilmu, ya, karena kita sekarang sudah masuk bulan Rajab, ya. Bulan depan bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi kita udah deket lagi lah, ya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur gitu, ya, umur sehat, bisa ibadah lagi di bulan suci Ramadan. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita lihat dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran kita lihat di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36, ya. Surat At-Taubah ayat 36 dan seterusnya itu, ya. Apa Allah berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran di kitabillah. Tembok aja ya. Ke depan aja ya. Terserah kalau bisa. Begini susah melihatnya. Bisa kalau bisa apa? Ini yang bisa kesana ya nembok ya kalau. Coba. Tapi depan nggak kelihatan. Coba apa tuh nggak kelihatan? Iya. Jalan aja udah. Nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan bapak. Apa Pak? Udah gitu aja. Ya kelihatan ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, ya, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di situ ya. Ayatnya yang menjadi poin kita adalah minha arba'atun hurum. Artinya bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, ya. Cuma bukan Januari, Februari dan sebagainya nih, ya. Bulan Islam, bulan Hijriah ada 12. Hafal nggak nih? Satu apa? Muharram. Dua Safar. Tiga Rabiul Awal. Empat Rabiul Tsani. Lima apa? Salah. Yang benar Jumada. Yang benar Jumada al-Ula. Itu yang benar. Jumadil Awal salah. Yang benar Jumada al-Ula. Yang benar. Kalau belajar bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab yang benar bacanya Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah. Dua. Bukan Jumadil. Ya. Kalau orang yang nggak paham bahasa Arab bacanya Jumadil memang. Tapi yang sebenarnya adalah Jumada bacanya. Ya. Jadi yang salah ngomong lagi nih. Jawa biasanya. Nah, ya bukan Jawa doang, Bu. Banyak orang kalau ngomong Jumadil, ya. Sebenarnya
sebenarnya yang tepat bacanya Jumada. Jumada al-ula, Jumada at-tsaniyah, atau Jumada al-akhirah boleh. Ya. Jadi bukan Jumadil awal atau Jumadil akhir. Itu masalah apa? Masalah bahasanya ya, secara bahasa. Itu yang tepat begitu. Jumada. Jadi jangan salah sebut lagi nih ya. Jumada bukan Jumadil ya. Jumada al-ula, Jumada at-tsaniyah atau al-akhirah. Terus habis Jumada apa? Rajab. Ya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ini Dzulqa'dah ya. Terus terakhir Dzulhijjah gitu ya. Nah, tuh jangan sampai lupa tuh. Jangan sampai hanya hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Bulan Islam harus ingat. Karena nanti hitungan ibadah yang dipakai itu bulan Islam. Jadi misalnya kita pengen ngitung kapan usia balik seseorang, itu pakai usia dari Hijriah. Makanya bapak ibu kalau punya anak atau kalau punya cucu lahir, catat tanggal Hijriahnya itu. Jangan gak dicatat tanggal Hijriahnya. Kenapa? Nanti dilihat kalau seandainya udah umur 9 tahun Hijriah, dia haid misalnya keluar darah, itu udah masuk. Jangan dibilang, oh belum 9 tahun. Kenapa? Pakai hitungan Masehi soalnya. Padahal kalau secara Hijriah dia sudah balik tuh kalau seandainya pakai hitungan Hijriah. Wajib catat tuh. Oh lahirnya anak-anak tanggal berapa nih? Tanggal 9 Rajab misalnya gitu ya. Catat tuh. Jadi nanti setahun depan Rajab lagi. Dan semua tuh kalau urusan agama yang dipakai bulan Islam. Hitung-hitungan zakat pakai bulannya bulan Islam bukan bulan Masehi. Ya, hitung haul apa? Haul zakat itu pakai hitungan Islam. Misalnya pengen punya duitnya ada berapa ratus juta, nanti setahun ke depan dilihat lagi, tapi hitungannya pakai hitungan Hijriah bukan hitungan Masehi, gitu ya. Nah di sini poin yang ingin kita bahas adalah kalimat minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Wah, maksudnya bulan haram itu bulan yang mulia ya. Bulan haram itu maksudnya bulan yang mulia. Makanya ada juga selain bulan yang disebut dengan masjid. Masjidil Haram. Ya, masjid haram itu masjid yang dimuliakan. Ya, masjid yang dimuliakan. Ini bukan maksudnya masjid haram kita nggak boleh ke situ. Haram itu kan kalau orang konotasi haram itu apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh dikerjakan. Padahal haram maksudnya dari kata hormat. Hormat itu berarti kan dimuliakan ya. Makanya yang dimaksud dengan arba'atul hurum itu adalah 4 bulan yang dimuliakan. Nah, bulannya apa saja? Nah, dalam hadis dijelaskan. Jadi Quran cuma menyebut 4 bulan. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebut as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum. Salatatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Nah, itu ya, yang berurutan itu. Yang 4 tadi itu 3 berturut-turut ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 terpisah, Rajab. Ya, Rajab itu pisah sendirian, jauh. Disebut dengan bulan kaum Mudhar. Ya. Nah, berada di antara Jumada. Lihat tuh, bacanya bukan Jumadil kan? Jumada bacanya itu, bukan Jumadil. Dan Sya'ban. Ya, itu jadi 4 bulan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan Rajab. Bisa 1 sendiri. Bulan Rajab ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk kepada amalan, kita ingin refresh sedikit ya, atau menambah wawasan kita lah terkait dengan derajat-derajat hadis yang ada. Ada derajat hadis yang mutawatir, ya. Derajat hadis mutawatir. Ini kalau pengen lebih paham sebenarnya kudu belajar ilmu hadis nih, ya. Mesti belajar ulumul hadis. Jadi bukan belajar hadis, tapi ulumul hadis. Mustalah, ya. Ilmu riwayat, ilmu dirayah. Kalau yang biasa kita baca tuh, misalnya Arba'in Nawawi itu hadis, Riyadhus Shalihin itu hadis. Tapi kalau pengen tahu ini hadisnya sahih atau enggak, itu namanya ilmu mustalah. Itu mesti tahu tuh kalau mau belajar. Kitabnya kan udah di
Namanya? Dari takrib. Iya betul. Kalau dari takrib pun itu udah ini. Bukan Tapi kalau siapa yang takrib ya? iya, Kalau dan ada itu yang takrib. sifatnya ijtihadi Oh, nanti. iya. Jadi bisa terjadi perbedaan. Baik. Hadis yang paling tinggi derajatnya itu dibilang hadis mutawatir. Kalau kita biasanya kan orang bilang sahih, padahal di atas sahih ada yang lebih tinggi, apa? Mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang tidak mungkin bohong. Ya, jumlahnya banyak sehingga tidak mungkin bohong. Karena diketahui dengan sangat apa? Dengan sangat khalayak ramai tahu semua. Ya. Nanti kalau dalam ilmu hadis ada minimal jumlah orang biasa disebut, ya. Jadi ada yang bilang minimal berapa gitu ya. Sebagian ada yang mengatakan minimal 10 orang gitu ya. Jadi setiap rawinya ada 10. Ada yang bilang ada yang kurang dikit. Macam-macam lah. Pokoknya ini hadis-hadis yang memang apa? Riwayatnya sangat banyak di setiap lapisan perawinya. Dari dengan sahabat, tabi'in, terus sampai ke periwayat hadis itu jumlahnya banyak. Nah, hadis mutawatir kayak begini itu nggak perlu dicek lagi. Jadi jangan tanya kalau hadis mutawatir sahih apa enggak, jangan nanya udah. Sebab kalau mutawatir pasti sahih, di atas sahih bahkan. Jadi nggak perlu diteliti. Kalau ada yang nanya, ini hadisnya sahih apa? Lu kalau hadis mutawatir lu udah lebih dari sahih. Kenapa? Contoh hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir. Barang siapa yang berdusta atas namaku, silakan siapkan tempatnya di neraka. Itu hadis yang diriwayatin 70 sahabat. 70 sahabat. Nah, dari sahabat 70, generasi berikutnya lebih banyak lagi terus. Maka orang yang berdusta atas nama Nabi, maksudnya apa? Ya kalau kita bilang Nabi nggak ngomong, dibilang ngomong. Nah itu jadi ancaman buat orang-orang yang bikin hadis palsu. Itu hadisnya mutawatir. Jadi nggak perlu kita apa? Nggak perlu kita tanya, ini hadisnya sahih apa enggak? Ya, ini kalau pengen belajar ilmu hadis itu mesti khusus ya. Kemudian nanti ada juga hadis tentang angkat tangan. Ya, angkat tangan dalam doa itu hadisnya mutawatir. Maknanya itu. Makanya kalau doa jangan malas angkat tangan. Ya. Hadis tentang doa, angkat tangan dalam doa itu hadisnya mutawatir. Jangan tanya sahih apa enggak, itu mutawatir secara maknawi. Nanti mutawatir dibagi lagi, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Makanya kalau orang angkat tangan itu jangan tanya ini hadisnya sahih. Itu bukan sahih lagi, mutawatir hadisnya. Ya, hadis angkat tangan. Kata para ulama hadis tentang angkat tangan ya, dalam berdoa itu mutawatir. Artinya apa? Dalam setiap kesempatan Nabi berdoa selalu angkat tangan. Ya. Jadi makanya jangan malas kalau lagi apa? Kalau lagi berdoa untuk angkat tangan gitu ya. Nah, karena kalau hadis mutawatir ini dia faedahnya itu untuk keyakinan. Nah, hadis mutawatir akhirnya para ulama menjadikan sebagai landasan dalam akidah. Gitu. Kalau bicara akidah itu hadis yang dipakai hadis mutawatir. Kenapa? Sebab nggak ada dugaan lagi di situ. Ya, bukan dugaan. Kalau akidah itu nggak boleh menduga-duga. Harus keyakinan. Kalau ditanya misalnya Allah ada apa enggak? Ada, harus yakin. Kalau cuma dugaan, ya menurut dugaan saya sih kayaknya ada. Nggak sah iman kayak gitu. Nggak sah tuh. Ya, bicara hari kiamat. Ya. Hari kiamat itu ada apa enggak? Ada. Itu harus riwayatnya mutawatir. Ya, kalau hadis harus kalau Quran semuanya mutawatir. Kalau Quran semua mutawatir, nggak ada yang nggak mutawatir. Kalau hadis, kalau bicara tentang apa? Alam barzah, siksa kubur, itu pakai hadis mutawatir. Ya, jadi nggak bisa sembarangan bicara akidah kalau nggak pakai hadis mutawatir. Itu yang pertama tuh. Kemudian nanti ada hadis sahih. Nah, sahih ini kalau menurut para ulama hadis ada syarat-syaratnya tuh. Ya, sanadnya nyambung, ya, nggak ada terputus dari awal sampai akhir, tidak ada putus, nggak ada riwayat yang nyeleneh, gitu ya.
nggak ada. Kemudian rawi-rawinya juga orang-orang yang terpercaya, orang yang kuat hafalannya. Nah, itu makanya nanti ada sahih. Ya, sahih pun nanti dibagi lagi, ada sahih li dzatihi. Memang udah sahih, nanti ada lagi sahih li ghairihi. Nah, ini sebenarnya belajar ilmu hadis itu enak sebenarnya kalau senang gitu ya. Tapi memang perlu perhatian kuat. Ya. Nah, untuk hadis sahih. Nah, kalau hadis sahih, ya, hadis sahih tapi tidak sampai mutawatir, ya karena beda nih ya. Kalau mutawatir pasti sahih, kalau sahih belum tentu mutawatir. Kalau hadisnya sahih saja, itu ada khilafiyah di kalangan ulama tentang akidah. Dia kata ulama kalau hadis sahih itu boleh nggak buat masalah akidah. Ada yang mengatakan nggak boleh, nggak cukup. Kenapa? Karena hadis sahih kalau tidak mutawatir itu tetap hukumnya zon. Ya. Jadi jangan kita tuh kadang-kadang nggak paham orang-orang ini hadisnya sahih betul mutawatir apa enggak. Kalau nggak mutawatir dia hukumnya zon, nggak yakin. Gitu ya? Kok gitu sih? Nah makanya itu perlu belajar ilmu hadis begitu tuh. Ya, maka di situ ulama bilang hadis sahih, sebagian ulama nih, kata sebagian ulama kalau hadis sahih saja tidak sampai mutawatir tidak bisa dipakai untuk hadis akidah. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah keyakinan, dia hanya zon. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, sebagian ada yang bilang masih boleh juga, katanya gitu, ada khilafiyah. Sebagian ada yang mengatakan boleh kalau bicara furu akidah bukan usul akidah. Nah, itu perinciannya begitu. Ya, kalau untuk usul akidah, pokok-pokok akidah mesti hadisnya mutawatir. Tapi furu akidah boleh kalau seandainya furu itu cabang-cabang akidah, pembahasan yang bukan prinsipnya masih boleh hadis sahih. Kata para ulama begitu. Ya, jadi ini makanya kita nggak gampang tuh kalau ngomong ya. Ini hadisnya sahih, iya betul, sahih, betul. Tapi pakai hadis sahih itu buat apa dulu? Kalau buat akidah, nah nanti dulu. Ulama agak ketat. Sebab apa? Kalau hanya hadis sahih saja tidak mutawatir, nanti akidah kita larinya keduga-dugaan aja, bukan keyakinan. Zonniyah, sifat zonniyah itu nggak sampai 100%. Ya, 80% kah, 90%, tetap nggak 100%. Sedangkan akidah nggak bisa begitu. Akidah itu ketat, harus 100%. Bisa contoh yang jadi khilafiyah itu misalnya? Iya, banyak ya. Ya pokoknya riwayat-riwayat yang tentang apa ya? Kalau tentang kebanyakan sih, kalau memang akidah itu diambilnya dari mutawatir banyak. Yang sahih kalaupun ada, kita nggak banyak nggak banyak dibahas ya. Tapi makanya biasanya akidah itu dari Quran. Kalau Quran mutawatir semua. Kemudian dari hadis-hadis yang mutawatir. Nah nanti sahih itu biasanya banyak dipakai untuk apa? Untuk hukum halal haram. Kalau hukum halal haram, pakai hadis sahih bisa. Landasannya itu. Landasan kalau bicara hukum. Makanya orang-orang ulama fikih mainnya di sini kebanyakan. Pakainya hadis sahih. Ya. Akidah sebagian kecil karena ada khilafiyah di situ di dalamnya ya. Saya bukan berarti menolak hadis sahih ini, enggak, bukan. Saya sampaikan ada khilafiyah. Kenapa? Sebab bicara akidah, bicara keyakinan. Sedangkan hadis sahih yang tidak mutawatir tidak sampai tingkat keyakinan. Gitu ya. Bagi yang belajar hadis paham nih kalau belajar ilmu hadis ya. Jadi bukan kita bilang, "Oh, Ustaz tolak hadis sahih." Ya, harus tahu di atas hadis sahih ada derajat yang lebih tinggi, namanya hadis mutawatir gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau hadis sahih biasanya banyak dipakai untuk masalah hukum halal haram. Nah, ada dua selain hadis sahih yang boleh dipakai, hadis hasan. Hasan itu derajatnya di bawah sahih. Kekurangannya cuma pada perawinya saja. Perawinya hafalannya nggak sekuat perawi-perawi yang sahih. Gitu ya. Misalnya gini deh, kalau dikasih angka gitu ya. Kalau rawinya yang sahih itu nilai hafalannya di atas 90-an. Kalau yang hasan katakanlah 70-an, 80 masih. Tapi masih benar, maksudnya bukan orang yang lemah. Ya, orangnya terpercaya, tapi daya hafalannya nggak sekuat ya Pak. Orang yang rawi sahih, dia hasan. Nah, maka ini masih boleh bicara tentang hukum halal haram. Ulama fikih banyak main di sahih dan hasan, begitu ya. Nah, kemudian di bawah hasan ada dhaif. Dhaif itu nggak dipakai untuk akidah. Ya. Hukum halal haram pun sebenarnya nggak dipakai kebanyakan. Jadi gimana dong dhaif? Dhaif boleh untuk keutamaan amal.
Tuh, nih penting juga nih saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, hadis dhaif jangan dibuang. Orang sekarang nggak ngerti hadis langsung bilang ini hadisnya dhaif. Lu kenapa kalau dhaif emangnya? Emang kalau dhaif sesat? Ngaji yang benar. Hadis dhaif jangan dibuang. Hadis dhaif itu bisa diamalkan asalkan nggak bicara akidah. Asalkan nggak bicara hukum halal haram. Hadis dhaif boleh dipakai. Siapa bilang nggak boleh dipakai? Boleh dipakai. Contohnya banyak. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dhaif menurut riwayat Ibnu Majah ini dhaif. Jalur itu satu jalur dhaif, tapi orang pakai. Itu pakai. Ibu tahu Imam Bukhari punya kitab selain kitab Sahih Bukhari namanya kitab Al-Adabul Mufrad. Tahu nggak? Imam Bukhari, ya makanya dari dulu ya ulama kita nggak ada yang menolak hadis dhaif secara mutlak, nggak ada. Jangan dibilang pokoknya kalau hadis dhaif buang, ngajinya kurang jauh. Ya, kalau ada orang bilang hadis dhaif falak, ngajinya kurang jauh. Kalau dibilang Imam Bukhari menolak hadis dhaif, makanya dalam Sahih Bukhari cuma ada yang sahih saja. Coba tanya, emang Imam Bukhari cuma punya kitab Sahih Bukhari? Enggak, Imam Bukhari punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Apa tuh? Kitab tentang adab. Di dalam kitab itu ada banyak hadis dhaif. Artinya apa? Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang dhaif. Boleh. Asalkan tidak bicara akidah. Boleh. Ya. Kalau secara sanad tidak yakin, tapi tetap ada panjang urusan ini panjang. Ya bukan berarti nyampe nggak nyampe. Nyampe, cuma masalahnya perawinya lemah. Bukan masalah nyampe nggak nyampe. Makanya pengamalan hadis dhaif itu bukan karena keyakinan, tapi karena kehati-hatian. Jadi yang bikin dhaif bukan Nabi, tetap aja. Yang masalahnya yang ngeriwayatinnya. Itu orang-orang yang meriwayatkannya itu kok yang ngomong dia nih kira-kira bener apa enggak. Gitu. Kredibilitas perawinya itu yang diragukan, bukan hadisnya. Ya, cuman orang nggak paham kebanyakan. Akhirnya dianggap hadis dhaif nggak boleh dipakai. Ya, bahkan apa? Hadis dhaif kadang disamakan dengan hadis palsu. Beda. Kenapa? Lemah kali hitungannya. Kalau bahasa Indonesianya dhaif lemah. Bahasa Indonesia. Ya nanti saya bahas di sini sekali. Makanya saya bahas ini. Perhatikan nih. Kalau yang nggak belajar ilmu hadis bingung nanti begini. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Bukan, beda. Palsu itu sebenarnya bukan hadis. Yang namanya palsu bukan hadis, bukan kata Nabi. Dikategorikan saja oleh ulama sebenarnya bukan hadis Nabi. Hadis dhaif itu pembagiannya ada banyak. Kalau dibilangnya hadis dhaif yang mana dulu? Dhaif itu ada 17 macam. Ya panjang Ibu, kalau bahas ini kagak kelar. Ibu kudu ngaji ulumul hadis secara khusus. Nggak bisa saya bahas di sini. Ya, itu harus belajar takhasus itu. Ya, harus belajar ilmu hadis. Nanti ada hadis apalagi mu'allaq, ada hadis mursal, ada hadis mursal aja nanti dibagi, mursal khafi dan sebagainya, hadis mu'an'an, hadis mudallas. Banyak itu kategorinya. Makanya kalau orang bilang dhaif, oke, dhaifnya yang mana? Kategori yang mana dulu? Dhaifnya dhaif biasa apa dhaif banget? Itu lain lagi. Nah tiba-tiba orang sekarang dhaif sama dengan palsu. Ya, salah. Beda. Sangat beda. Dhaif di atas palsu. Dhaif masih boleh diamalkan. Ya, dhaif itu masih boleh diamalkan. Jadi kalau ada yang bilang hadis dhaif tinggalkan, itu dia nggak paham ilmu hadis namanya. Ya, saya berani ngomong gini, boleh lah nggak apa-apa. Ini nanti juga direkam. Ya, saya sampaikan hadis dhaif beda dengan hadis palsu. Palsu bukan hadis. Bukan dari Nabi kalau palsu. Kalau dhaif masih dari Nabi. Cuma masalahnya yang nyampein ini perawinya itu yang dikritik di situ. Ya, kan kita aja Bu kalau nerima berita di broadcast di WA itu kan kita lihat dulu nih yang nyampein berita siapa nih.
Kalau yang nyampein berita orang-orang terpercaya, kita kan lebih yakin. Kayaknya bener nih. Tapi kalau yang nyampein berita ke kita kayaknya, kok dia nyampe jangan-jangan. Nah kan kita ada rasa itu sebenarnya. Ya, itu loh. Jadi kita harus lihat tuh. Bedanya hadis dhaif sama palsu. Itu ya. Kalau ibu nggak percaya nih, buka kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi itu punya kitab selain Arba'in atau termasuk di Riyadhus Shalihin juga di pengantarnya ada kok. Di Al-Adhkar itu sangat tegas. Imam Nawawi sebut para ahli fikih, ahli hadis sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif selama tidak palsu. Nah kalau kita pengen tahu belajar. Nah kalau pengen tahu belajar, nah kalau nggak belajar nggak bisa. Kalau pengen tahu hadis palsu juga ada contohnya. Kalau pengen tahu hadis palsu, ada kitab khusus ditulis oleh ulama seperti kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi. Itu isinya kumpulan hadis palsu semua. Meskipun Hah? Albani juga bikin mawdu, tapi ternyata banyak yang salah. Ya itu sama model kayak Ibnul Jauzi gitu. Al-Mawdu'at, Ibnul Jauzi itu coba mengumpulkan riwayat hadis-hadis yang dianggap palsu menurut beliau. Pada banyak. Tapi setelah dikaji lagi oleh ulama-ulama berikutnya, ternyata ada ratusan hadis yang tidak palsu dianggap palsu oleh Ibnul Jauzi. Ya, makanya kemudian Ibnul Jauzi dapat kritik dari sebagian ulama, dianggap tasahul. Tasahul itu rada gegabah dalam menilai. Meskipun tapi ada benarnya sebagian isi kitab itu memang hadis palsu. Ya, itu ada. Dan memang itu butuh ilmu khusus ya yang mengetahui hadis palsu itu. Dan nanti palsu pun kalau seandainya itu nanti kalau yang palsu ditolak itu kalau kepalsuannya disepakati oleh para ulama. Karena kadang-kadang ada hadis palsu tapi tidak disepakati oleh ulama. Ada yang bilang ini palsu, kata ulama enggak, ini enggak palsu. Saya dapat sanadnya. Nah, beda lagi tuh. Palsu menurut si A, tidak palsu menurut si B. Kok bisa gitu? Karena dia nggak dapat jalannya, atau dia dapat jalan yang lain. Sementara si B telusuri ketemu jalan dari sini. Gitu ya. Ini kerjaan ahli hadis memang kerjaan istimewa nih. Ya, jadi nggak gampang. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kita tuh sekarang ini jangan gegabah ngomong tentang hadis kalau kita bukan ahlinya. Jangan dikit-dikit ini hadis dhaif. Kalau ditanya hadis dhaif apa? Habis awam nanti. Hadis palsu apa? Nggak ngerti. Nah udah mendingan udah. Dhaif. Lemah itu cuma secara bahasa. Nah, ini saya kasih gambaran yang gampang aja nih. Kalau seandainya mau diperinci panjang. Hadis dhaif ada 17. Ada macam-macam. Ada munqati, ada maqtu, ada mursal, ada mu'an'an, ada mudallas, ada munkar, macam-macam. Mana yang mau dianggap? Kategorinya hadisnya mana? Nah, itu panjang. Ya, jadi makanya belajar ilmu hadis itu memang pelajaran istimewa. Ya. Kita yang orang awam nih kita nih ngaku termasuk saya juga orang awam. Dalam ilmu hadis saya tahunya dikit banget, nggak banyak. Ya, tapi dikit-dikit tahu, ya. Nggak kosong banget lah gitu ya. Ya. Nah, itu nanti kita gimana caranya? Udah ikutin ulama-ulama yang udah menilai hadis. Ikut aja. Kalau kata mereka udah riwayatin, udah kita terima. Gak usah pakai nyari lagi. Ini hadisnya sahih apa? Lah ulama yang mau. Nah, kalau kita punya ilmu yang benar begitu, kita berbaik sangka kepada para ulama itu. Asalkan mereka memang dikenal sebagai ahli hadis, gitu ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tuh hadis-hadis dhaif tuh yang suka dipakai oleh teman-teman jamaah tabligh tuh. Kitab Fadilah Amal. Memang banyak hadis dhaif. Tapi boleh, kenapa? Karena fadilah amal. Iya boleh. Boleh Bang? Boleh nggak? Boleh. Kalau ada yang bilang itu, ada yang kritik itu jamaah tabligh kitabnya hadisnya dhaif. Emang apa? Emang jamaah tabligh ngomong akidah di situ? Enggak. Fadilah amal. Boleh. Karena apa? Yang dibahas bukan akidah, bukan hukum halal haram, tapi hukum amal, fadilah amal, bukan hukum, fadilah. Walaupun nggak sampai ke Nabi ya. Dhaif sampai ke Nabi, Bu. Kalau yang nggak sampai ke Nabi bukan hadis namanya. Kalau yang dhaif itu bukan masalah nggak sampai ke Nabi, tapi masalahnya perawinya, kredibilitasnya dianggap kurang. Gitu. Kayak tadi tuh kalau seandainya yang sahih, rawi-rawinya dinilai 90 ke atas. Kalau hasan 70. Kalau dhaif itu ada yang 5 nilainya kayak gitu. Jadi kita kayak model kok
dia yang riwayatin bener apa enggak nih lewat ini. Jadi ada kecurigaan gitu. Bukan berarti kita ragu kepada Nabi gitu. Sanadnya bisa mutasil, bisa nyambung sampai ke Nabi. Iya, tapi tadi ya, disinilah harusnya adil. Harusnya adil kepada hadis dhaif. Maka lucu kalau sekarang banyak orang ya kemudian kitab-kitab hadis ya. Mohon maaf nih, kitab-kitab hadis ulama dulu nih, Al-Muwatta misalnya, kitab Imam Malik. Dibikinin sekarang Dhaiful Muwatta, Shahihul Muwatta, dipisah-pisahin. Berarti kan apa? Di dalam Al-Muwatta juga ada yang dhaif. Ya enggak? Kalau dibilang ini dalam Muwatta ada yang dhaif, oke, katakan benar ada yang dhaif. Itu tandanya apa? Tandanya Imam Malik ganti sama hadis dhaif. Buktinya ada dalam kitab Al-Muwatta hadis yang dhaif. Ya. Selain Sahih Bukhari Muslim, di kitab lain ada hadis dhaif. Di Sunan Abi Daud ada hadis dhaif, di Sunan Tirmidzi ada hadis dhaif. Ya, kalau Sahih Bukhari Muslim memang enggak ada, itu udah diseleksi banget sama Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Selain kitab itu ada Imam Ahmad, kitabnya Musnad Ahmad. Ada hadis dhaif apa enggak? Belum pernah baca. Ada, bahkan yang dianggap palsu pun ada dalam hadis itu. Oh, lu Imam Ahmad lewat hadis palsu. Nah, kalau terjadi begitu bukan Imam Ahmad memasukkan hadis, tapi mungkin ada yang terlewat dalam kajian beliau sehingga beliau menyangka hadis itu tidak palsu tapi masuk juga. Tuh, begitu caranya. Ya, jangan dianggap oh Imam Ahmad memasukkan hadis. Nggak mungkin Imam Ahmad memasukkan hadis. Tapi sebagai manusia ada kekurangan nggak? Ada mesti kekurangan. Bisa jadi beliau melihat ini tidak, ternyata setelah dikaji oh Imam Ahmad di sini ada kurang pas. Sehingga dinilai sebagian kecil dari kitab Musnad Ahmad ada juga hadis palsu. Tapi bukan berarti Imam Ahmad memasukkan hadis nih. Beda tuh antara memasukkan hadis dengan ada kemasukan hadis palsu. Ya. Apa Bu? Mungkin kan ada sesi pertanyaan, nggak boleh ya? Nanti pertanyaannya ada sesi ya. Sekarang dengarkan saja. Catat dulu. Nanti kalau pas lagi sesi tanya jawab, dicatat dulu aja, catat dulu. Nanti pas waktu sesi tanya jawab boleh tanya ya. Oke. Ini saya baru jelasin hadis nih, belum jelasin amalan. Karena ini harus dipahami dulu supaya nanti ketika melihat penjelasan berikutnya jadi nyambung. Kalau saya nggak bahas dari sini takutnya nggak nyambung. Oke, jadi sekali lagi saya ingetin nih, hadis dhaif beda dengan hadis palsu. Kalau ada yang bilang hadis dhaif sama dengan hadis palsu, berarti dia nggak paham hadis. Dia nggak paham ilmu hadis, tinggalkan yang kayak begitu, pandangannya nggak benar. Ya, kalau palsu pasti dhaif, kenapa? Udah nggak bakal diterima. Tapi kalau dhaif belum tentu palsu. Apalagi dhaif kategorinya ada banyak, ada 17. Kalau ditanya dhaifnya masuk yang mana kategorinya, itu harus panjang tuh bahasanya tuh. Ribet ya, makanya kita harus tahu ya. Itu harus kita jelaskan nih, karena ada orang hari ini menganggap dhaif sama dengan palsu, akhirnya semuanya dhaif dibuang. Ya, dhaif buang aja pokoknya, ini dhaif buang. Padahal enggak gitu. Ulama-ulama kita enggak anti dengan hadis dhaif. Tinggal meletakkan aja yang benar. Oh, ini untuk akidah, saya enggak pakai hadis dhaif. Oh, ini untuk hukum, saya enggak pakai hadis dhaif gitu ya, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ya, nanti di kalangan ulama fikih saja, meskipun secara sanad hadis itu dhaif, tapi ulama fikih tetap mengamalkan itu. Kenapa? Karena ulama fikih juga punya metode penilaian hadis. Contoh, doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu secara sanad hadis dhaif. Tapi imam madhab, ulama madhab, 4 madhab mengamalkan semua. Semua ulama madhab mengamalkan Allahumma laka sumtu. Dalam kitab-kitab fikih madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua menganjurkan baca doa Allahumma laka sumtu. Kata itu hadisnya dhaif. Pinter amannya kita mau ulama fikih. Kalau tahu hadis dhaif aja udah ngomong kayak begitu. Ulama 4 madhab itu ahli fikih, pasti ahli hadis. Nah, jadi bukan masalah dhaif atau enggak dhaif, secara sanad memang dhaif. Tapi karena amalan itu sudah dilakukan oleh para ulama dari generasi ke generasi, ulama fikih mengatakan apa? Itu bisa diamalkan. Begitu. Nah, itu beda lagi. Dan kita harus tahu, para ulama fikih itu
hadirnya, lahirnya lebih dulu dari ulama hadis. Jadi sebelum ada penilaian sahih, hasan, dhaif yang kayak gitu-gitu oleh ulama hadis, ulama fikih udah punya metode penilaian duluan. Oh ya, Imam Bukhari hidup tuh belakangan. Sezamannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanafi hidup lebih dulu. Imam Maliki hidup lebih dulu. Imam Syafi'i hidup lebih dulu daripada Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Artinya apa? Sebelum ada kategorisasi itu, mereka sudah bisa menilai hadis lebih dulu. Jadi jangan remehkan penilaian ahli fikih terhadap hadis. Kalau orang yang ngerti ilmu begitu, dia nggak akan meremehkan. Jangan berpikir bahwa yang berhak nilai hadis hanya ahli hadis. Tidak. Ulama fikih juga punya hak. Ya, punya hak dia. Kenapa? Karena dia lebih dulu punya metodologi sebelum ahli hadis itu muncul. Ya. Coba nanti Bapak Ibu pelajari itu riwayat hidup imam-imam hadis dengan imam-imam fikih. Dulu imam fikih lainnya. Ya, jadi sebelum Imam Bukhari muncul, mereka udah tahu bagaimana menilai hadis. Termasuk tadi itu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Semua 4 mazhab sepakat boleh mengamalkan itu. Tiba-tiba orang gini hari bilang itu hadisnya dhaif, tinggalkan. Pinteran dia sama imam mazhab. Ngaji kemarin sore aja belagu amat. Jangan suka begitu. Kalau pengen tahu ngaji agak jauhan dikit. Ngaji yang benar. Saya sih ngomong gini apa adanya aja. Kalau nggak percaya saya bukain kita bikin gitu aja saya. Ya, saya kalau ngomong berdasarkan data insya Allah. Ya pokoknya gitu ya. Jadi kita tuh harus apa? Harus menghormati ulama, gitu ya. Bahwa ulama-ulama, contoh misalnya ulama fikih ya. Ulama fikih meskipun dia tahu secara hadisnya dhaif. Secara hadisnya dhaif, tapi kenapa kok diamalkan? Karena mereka punya metode penilaian sendiri. Contohnya apa? Hadis tadi doa Allahumma laka suntu. Kalau ditanya secara sanad hadis dhaif, memang dhaif. Tapi kok para ulama fikih 4 mazhab mengamalkan karena mereka punya metode penilaian juga. Dan akhirnya diterima oleh semua umat. Sudah. Jangan kita apa? Jangan kita bantah. Seakan-akan kita lebih pintar daripada imam-imam dalam mazhab itu. Ya. Jadi harus tahu tuh ya. Oke, kita lanjutin nih karena panjang nih. Ya. Nah, kemudian yang terakhir nih saya bahas sedikit hadis palsu. Hadis palsu wajib tolak. Jangan diterima karena memang hadis palsu sebenarnya bukan hadis. Ya. Hah? Oh gitu ya nih. Warnanya apa ininya kayak gini? Ya, jadi wajib ditolak ya kalau hadis palsu. Ya, hadis palsu tuh. Tidak boleh dia untuk keutamaan amal juga nggak boleh. Tuh, yang paling rendahnya kan keutamaan amal. Kalau hadis dhaif masih boleh. Hadis palsu untuk keutamaan nggak boleh. Hukum halal haram apalagi? Akidah ya apalagi nggak boleh. Pokoknya jadi buat apa? Ya hadis palsu buang. Hadis palsu jangan dipakai. Kenapa? Karena bukan hadis sebenarnya. Itu dibikin-bikin oleh orang. Kepentingannya banyak. Ada yang karena kepentingan politik. Ya, dulu tuh munculnya hadis palsu tuh di zaman apa? Sayyidina Ali tuh banyak tuh di zaman beliau. Banyak orang-orang Syiah ya yang sangat mencintai Sayyidina Ali berlebihan. Bikinlah hadis-hadis palsu tentang keutamaan Sayyidina Ali. Bikin. Akhirnya sebenarnya nggak ada, Nabi nggak ngomong begitu. Bikin supaya orang-orang memihak kepada mereka. Bikin riwayat-riwayat tentang Ali begini. Antara lain tuh motifnya motif politik gitu ya. Banyak deh, ini panjang juga pembahasan. Pokoknya gitu ya. Hadis palsu ditolak. Apalagi para ulama sudah sepakat dengan kepalsuannya. Kata ulama semuanya hadis ini palsu, sudah tolak. Ya, kita nggak pakai hadis palsu. Ya. Kalau hadis dhaif, ada perincian lagi tadi. Ngomongin apa dulu nih? Kalau ngomongin yang masalah akidah, jangan. Hukum halal haram, jangan. Tapi kalau masalah fadilah amal, masih boleh. Gitu ya. Jadi kita jangan anti hadis dhaif. Rugi kita kalau anti hadis dhaif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang terkait puasa Rajab. Ya. Haddatsana Utsman yakni Ibn Hakim. Qala sa'atu Sa'id bin Jubair an siyami Rajab. Ya, qala akhbarani Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta la naqula la yasum.
Tuh, artinya Utsman bin Hakim Al-Ansari berkata, saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Perhatikan. Dan kami pada waktu berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW puasa berturut-turut hingga kami menduga beliau selalu berpuasa. Dan beliau tidak berpuasa berturut-turut maksudnya, sehingga kami menduga beliau tidak puasa. Hadis riwayat Muslim. Sahih apa enggak? Sahih apa enggak? Sahih. Sahih Muslim. Berarti apa? Nabi pernah puasa enggak Rajab? Puasa. Pernah juga enggak puasa. Nah, itu satu kesimpulan tuh ya. Jadi artinya apa? Kalau puasa bulan Rajab boleh apa enggak? Enggak boleh. Iya boleh. Ada sunnah Nabi. Nanti kalau kita bahas lihat hati ya, boleh kan? Jadi, nah masalahnya apa? Masalahnya itu yang salah bukan puasa Rajabnya. Yang salah itu adalah keyakinan orang terhadap hadis palsu tentang puasa Rajab. Itu yang salah. Karena di bulan Rajab ini nanti banyak hadis palsu juga memang, gitu ya, yang menjanjikan pahala bombastis. Jika begini pahalanya begini. Nah, itu yang salah. Fadilah amalnya kelebihan, palsu. Tapi kalau puasa Rajabnya boleh enggak? Boleh. Boleh gitu. Asal jangan ada keyakinan kayak tadi tuh. Puasa mah bulan apa aja boleh. Setahun yang nggak boleh puasa cuma berapa hari? 5. Selebihnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh ya, paham nggak nih? Caranya begitu ya. Saya ngomong ada dasarnya nih, bukan asal ngomong ini. Jadi kalau mau puasa Rajab nih Bapak Ibu, boleh apa enggak? Boleh. Nabi pernah puasa enggak? Pernah. Nabi pernah enggak puasa enggak? Pernah. Artinya itu boleh. Ya, kalau ada yang bilang puasa Rajab bid'ah, itu gimana coba itu? Hadisnya sahih itu. Ya kan? Satu riwayatnya nih. Nah, kemudian perhatikan. Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi punya kitab Syarah Sahih Muslim. Dia komentar nih. Dari hadis tadi dikomentari oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ahli hadis, ahli fikih. Adz-dzahiru anna murada Sa'id bin Jubair Ibnu Jubair bihadzal istilah annahu la nahya anhu wa la nadba fihi li'ainihi bal hukmun baqi syuhur wa lam yathbut fi shaumi Rajab nahyin wa la nadbu li'ainihi walakin asl as-shaum mandub ilaihi wa fi sunan Abi Daud. Nah, terusnya tuh ya. Jadi kata Imam Nawawi apa mengomentari hadis tadi itu? Istidlal. Pengambilan dalil yang dilakukan Sa'id bin Jubair menunjukkan tidak ada larangan. Dengar tuh? Dengar enggak? La nahya anhu, tidak ada larangan, wala nadba fihi, dan tidak ada kesunahan khusus puasa bulan Rajab. Maksudnya tidak ada kekhususan puasa di bulan Rajab saja. Tapi kalau dia biasa puasa lain Senin, Kamis, pas Rajab dia mau puasa, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena tidak mengkhususkan bulan Rajab. Begitu ngajinya. Pinter namanya tuh. Ya. Jadi jangan main dikit-dikit, nggak boleh. Lu nggak boleh gimana? Nanti yang ada larangan itu, larangan ketika mengkhususkan Rajab saja. Bulan lain nggak puasa. Itu. Tapi kalau tidak mengkhususkan Rajab, boleh. Puasa silakan. Nabi pernah puasa berturut-turut, pernah juga nggak puasa berturut-turut, begitu. Ya. Sebab tidak ada larangan dan kesunahan khusus terkait puasa Rajab. Akan tetapi hukum asal puasa adalah sunnah. Hukum asalnya sunnah. Kenapa sunnah? Ya, karena bukan Ramadan. Nah kalau Ramadan wajib. Di luar Ramadan berarti sunnah aja. Boleh puasa. Tapi tadi satu, jangan meyakini adanya pahala bombastis. Karena riwayat-riwayat tentang pahala bombastis semuanya palsu. Itu yang nggak boleh. Bedakan antara meyakini pahala puasa yang bombastis dengan mengamalkan puasanya. Kalau mengamalkan puasa nggak ada masalah. Para ulama juga bilang nggak boleh aja. Orang dia mau puasa masih dilarang, kecuali hari tasyrik nggak boleh puasa. Ramadan, Rajab puasa lah. Ya, begitu ya.
Itu satu riwayat. Ini komentar dari siapa? Imam Nawawi. Kalau mau baca kitab hadis gitu, kalau baca Sahih Bukhari baca syarahnya Fathul Bari. Fathul Bari itu pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Sahih Muslim pensyarahnya ada antara Imam Nawawi. Kita biasa baca kan Riyadhus Shalihin, ya, Arba'in Nawawi. Beliau punya syarah Sahih Muslim. Dia syarah tuh kitab itu sampai 10 jilid caranya. Banyak, ya. Makanya kita kalau belajarnya tahu gitu ketemu nih. Nah, kemudian kita lihat Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini beda lagi nih. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama fikih mazhab Syafi'i. Beliau cucu murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada dua dalam mazhab Syafi'i. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang kitab Bulughul Maram. Ya, beliau punya murid namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama hadis fikih hebat dua-duanya. Apa kata beliau dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah? Tuh, wa amma istimraru hadzal faqih ala nahi nas an sawmi Rajab fa huwa jahlun minhu wa juzafun ala hadhihi syari'ati mutahharah. Tuh. Fa illam yarji an dzalika wa illa wajaba ala hukam syariah al-mutahharah zajruhu wa ta'ziruhu. Ini kata beliau. Ibnu Hajar mengatakan apa? Orang yang melarang puasa Rajab itu sebuah jahlun. Apa? Bodoh. Yang ngomong kan saya nih. Yang ngomong siapa? Ibnu Hajar yang ngomong. Kalau nggak percaya cek aja kitabnya. Jahlun anhu wa juzafun. Juzaf itu gegabah. Menilai, menyimpulkan tanpa ilmu. Juzaf itu namanya, jazafah. Ya. Bodoh dan gegabah. Itu penyakit bahaya itu. Terhadap syariat Islam yang suci. Kenapa? Enggak dilarang kok, dia ngelarang-larang. Begitu ya. Bahkan beliau bilang wajaba ala hukam syariah al-mutahharah zajruhu wa ta'ziruhu. Bahkan menurut dia wajib pemerintah itu menghukum orang tadi. Dihukum, dizajir, ditakzir. Dihukum boleh, kenapa? Karena mengajarkannya nggak benar kepada orang. Syariat orang mau beribadah dilarang-larang. Itu tangkap boleh tuh. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai segitu tuh. Ya, makanya kalau pengen ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen tahu, pengen bicara hukum, rujuk kita fikih. Jangan salah, rujuk kita fikih. Kalau bukan kita fikih nggak akan ketemu pembahasan hukum. Ya, ini salah ngutip ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini ada hadis agak panjang nih. Hadis agak panjang. Hadis ini terkenal juga terkait dengan puasa. Gak kelihatan? Warnanya putih kan batas. Apa gitu ganti warna. Saya ganti warna dulu ya. Hadisnya nggak kelihatan aja bingung. Gimana saya suruh ngapalin hadisnya nih? Susah ya? Oke, nggak apa-apa, nanti saya dengerin. Mana nih? Bisa nggak? Oh, hilang. Masuk lagi ke itunya dulu, cepat. Udah. Enggak. Kelihatan mudah-mudahan ya. Nah, saya baca terjemahannya panjang kali ini ya. Dari Mujibah Al-Bahiliyah, dari bapaknya atau pamannya bahwa ia mendatangi Nabi. Dia datang kepada Nabi. Kemudian dia kembali lagi menemui Nabi 1 tahun berikutnya. Sedangkan kondisi tubuhnya sudah berubah lemah atau kurus. Ya, dulu datang gemuk. Ketemu Nabi tahun 2023 kalau kata kita gitu ya. Tahun ini gemuk. Begitu tahun depan ketemu Nabi, loh kok badannya kurus banget. Gitu kan? Kemudian dia tanya ke Nabi, "Ya Rasul, apakah engkau kenal aku?" Rasul bilang, "Siapa engkau?" "Saya ini, aku Al-Bahili yang datang kepadamu setahun yang lalu." Nabi ingat, dulu kan gemuk, kok sekarang kurus? Terus kata Nabi, "Apa yang membuat fisikmu berubah? Padahal dulu fisikmu bagus, seger, kok sekarang enggak?" Dia jawab, "Saya enggak makan kecuali di malam hari sejak berpisah denganmu." Itu dia bilang, "Saya makan malam hari doang." Berarti puasa maksudnya. Setahun tuh puasa dia tuh. Nabi tanya, "Kenapa engkau siksa dirimu sendiri?"
Berpuasalah di bulan Sabar, maksudnya Ramadan, dan 1 hari di setiap bulannya. Terus nanya lagi, tambahin lagi dong ya Rasul, saya masih kuat kok, jangan Ramadan aja. Baik deh, puasa 2 hari. Dia bilang tambahin lagi deh ya Rasul. Ya udah, puasa 3 hari. Ya. Masih kuat katanya, ya Rasul tambahin lagi dong, jangan Ramadan doang sama 2 hari 3 hari, tambahin lagi. Baiklah kalau gitu, puasa di bulan-bulan mulia, bulan haram. Dan tinggalkanlah, maksudnya puasa tapi jangan berturut-turut. Ya, puasa di bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Puasalah tapi jangan berturut-turut, jangan sebulan full. Puasa dari bulan-bulan dan tinggalkanlah. Nah, coba, Rajab masuk bulan haram enggak? Berarti Nabi nyuruh puasa Rajab. Cuma Nabi nyaranin siapa di sini? Jangan berturut-turut. Nah, paham betul? Tadi riwayat yang pertama Nabi puasa sebulan pernah. Terus tidak puasa sebulan full. Jadi yang mana yang benar? Nah, itu kan kalau misalnya itu kalau nggak belajar usul hadis aja bingung lah. Tadi Nabi mengamalkan sebulan full, terus meninggalkan tidak sebulan, terus nyuruh sahabat puasa seling-seling. Kalau kita gitu, jangan sebulan full. Jadi sebenarnya hukum puasa Rajab ini bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh. Nah, gimana itu dia? Nah, makanya nih perhatikan, dari 4 mazhab semua sepakat puasa Rajab hukumnya sunnah. Sunnah, mazhab Hanafi bilang sunnah, mazhab Maliki bilang sunnah, mazhab Syafi'i bilang sunnah. Dan meskipun berturut-turut, hanya mazhab Hambali yang beda sedikit pandangannya. Kata mazhab Hambali, makruh puasa Rajab kalau sebulan penuh. Tapi kalau nggak sebulan penuh tetap sunnah. Gitu. Kenapa dia punya kesimpulan kok makruh? Karena tadi riwayat yang sebelum itu. Nah, dan kemakruhan itu hilang kalau seandainya nggak sebulan penuh. Katakan dia dari bulan Rajab cuma sehari aja nggak puasa, tetap nggak makruh itu. Kenapa? Karena nggak sebulan penuh hitungannya. Sedangkan imam yang lain, mazhab lain tidak mengatakan makruh terhadap puasa Rajab. Kenapa? Kan tadi ada, karena Nabi menyuruh dia puasa nggak sebulan penuh melihat kondisi fisiknya yang nggak kuat. Tapi bagi yang kuat sebulan penuh, Nabi nggak larang. Kenapa? Nabi sendiri ngerjain. Tuh, cara memahami hadisnya kayak begitu. Jadi kalau kita melihat riwayat-riwayat Nabi yang melarang sesuatu, itu bukan larangan secara mutlak buat semua kadang-kadang. Kenapa? Nabi melarang karena ngelihat si fulan nggak kuat kalau dikasih kebiasaan kayak begitu, kasihan, badannya seger jadi kurus, kering. Dia buat kamu puasa jangan sebulan full. Gitu. Tapi kalau yang kuat boleh apa enggak? Boleh. Itu makanya itu istinbat hukum dari ulama fikih terhadap hadis-hadis yang ada. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya puasa Rajab hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Boleh berturut-turut apa enggak? Boleh, asal kuat. Gitu. Asal kuat nih. Kenapa? 3 mazhab pun enggak masalah tuh mengatakan. Kalaupun dia kuat enggak masalah. Hanya mazhab Hambali yang mengatakan makruh kalau sebulan full. Itu pandangan mazhab Hambali begitu. Tapi kalau enggak sebulan full enggak apa-apa. Puasa Rajab, ya. Gitu. Jelas? Jelas kan ya? Kalau jelas boleh pulang. Ya. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang saya kaitkan puasa Rajab sama qada Ramadan. Kenapa? Puasa Rajab hukumnya apa? Sunnah. Nah, sekarang kan kadang-kadang nih, apalagi perempuan suka qada Ramadannya belum dibayar. Nah, ya kan kadang-kadang gitu. Nah, sekarang saya sambil ngingetin aja nih. Daripada kalau ditanya sunnah, ya betul. Sekarang kalau yang masih punya qada tahun kemarin, bagusnya apa? Qada dulu. Qada yang wajib Ramadan, gitu ya. Terus kalau qada Ramadan, ntar puasa Rajabnya gimana? Enggak apa-apa. Niatin qada, Rajabnya masuk. Gitu caranya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya, saya masih punya utang 3 hari lagi, udah niatin qada Ramadan. Mumpung masih bulan Rajab, dapat pahala qada Ramadan, dapat pahala Rajab. Besok puasa hari Kamis, dapat hari Kamis. 3. Kalau kebenaran pas Ayyamul Bid, dapat Ayyamul Bid. 1 niat dapat berapa puasa tuh? 3 bisa 4. Tuh, kalau ibadah pakai ilmu enak apa enggak?
Enak itu. Ibadahnya sedikit, pahalanya banyak. Niatnya satu aja, biarin nggak apa-apa. Niatnya saya qadha puasa Ramadan. Saya niat puasa qadha Ramadan. Udah selesai. Pas banget di bulan Rajab. Pas banget di hari Kamis. Pas banget Ayamul Bid. Ya udah enak banget itu. Udah dapat semua pahalanya itu. Ya. Begitu nih, ibu-ibu khususnya nih. Biasanya kalau bapak-bapak kan aman-aman aja biasanya ya. Kecuali yang sakit. Tapi kalau ibu-ibu kan biasanya kalau yang masih aktif ya, datang bulan kadang-kadang udah mepet baru dah. Aku masih punya utang. Lah, kemarin kemana aja nggak bayar? Nah, bayar utang dulu tuh ya. Jangan sampai apa? Masuk Ramadan baru, utang masih ada. Ramadan yang kemarin. Nanti lebih berat lagi urusannya tuh. Ya, kena kafarat lagi yang lain ya, panjang. Dah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipaham nih apa yang saya bahas. Terus, apa lagi? Tadi udah puasa, udah selesai, clear ya. Udah tahu tinggal ngamalin aja. Doanya. Kenapa? Doanya. Ya, sekarang gini. Doa selain puasa, apa lagi yang perlu dilakukan di Ramadan? Berdoa. Nih Imam Syafi'i meriwayatkan. Saya benerin lagi nih warnanya nih. Ya. Nah, oke, saya perbaiki lagi nih. Ya. Ini Imam Syafi'i dalam kitab 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 yang dibilang itu fikih aja, itu hadis juga banyak itu. Dan yang Baihaqi juga. Apa kata Imam Syafi'i? Khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ya, ada 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Kapan? Awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Tuh, udah lewat. Padahal sunnah berdoa di situ. Kedua, walailatun nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Tuh. Disuruh doa tuh. Boleh apa enggak? Boleh. Lah boleh. Tapi kalau caranya dibikin Itu bukan ibadah mahdhah. jadi boleh bikin. Boleh. Itu bukan ibadah mahdhah. Yang enggak boleh dibikin itu kalau ibadah mahdhah. Nah, nanti ada masalah ibadah, ada ta'abudi, ada ta'akuli. Nah, itu panjang lagi pembahasan itu. Jangan semua dianggap ibadah itu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah enggak boleh dimodifikasi caranya. Tapi kalau ibadah yang bukan mahdhah, boleh. Boleh dimodifikasi asalkan memenuhi syarat. Boleh. Gitu. Dan jangan ada itu malam Lailatul Nisfu Sya'ban kan suruh doa. Emang orang-orang malam Nisfu Sya'ban itu ngapain? Dia berdoa. Doanya nggak ada doa khusus. Ya memang nggak ada doa khusus. Siapa suruh pakai doa khusus? Orang itu doa, kan doa aja. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi nggak semua ibadah harus kayak begitu. Banyak nanti masalah-masalah yang itu ibadah. Zakat ibadah nggak zakat? Zakat ibadah. Nabi zakat pakai beras nggak? Kita pakai beras. Kita pakai beras. Ya, betul nggak? Berarti kan mengubah caranya. Nabi zakatnya pakai kurma. Kenapa kita pakai beras? Berarti kita ngubah cara dong. Nah, karena bukan ibadah mahdhah kayak begitu. Dikias dalam ibadah boleh dalam masalah ini. Ada yang pakai duit malah. Mazhab Hanafi membolehkan pakai duit. Itu ibadah. Kenapa boleh? Doa. Kunut. Ada kunut Nabi, ada kunut Umar. Tuh, kita tahunya kunut Nabi. Kalau subuh wajah Allahumma hdini biman hadait. Itu kunut Nabi. Ada kunut Umar. Maksudnya kunut Umar, kunut yang bacaannya dari Umar langsung. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azhar disunahkan baca kunut dobelin, kunut Nabi plus kunut Umar. Nah, kita kunut Nabi aja kagak apa, apalagi kunut Umar. Ayo, kunut Umar artinya apa? Redaksi kunutnya dari Umar, bukan dari Nabi. Itu boleh. Redaksinya beda. Kenapa? Bacaannya beda. Itu yang kalau di Masjidil Haram tuh. Ya, kalau tarawih ada kunut. Yang itu gabung kunut Nabi, kunut Umar dibaca. Berapa panjang makanya. Nah, jadi begitu ya cara memahaminya tuh. Ini memang harus belajar banyak ya nih, ulumul hadis, usul fikih, sehingga kita juga tahu bagaimana memahami maksud kaidah tadi. Ya, Lailatul Jum'ah, malam Jumat.
Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, malam takbiran itu. Walailatul Nahar, malam Idul Adha. 5 malam. Jadi kalau kemarin tuh waktu baru masuk awal Rajab kita doa, cakep itu. Boleh. Ya, boleh gitu di situ. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Dari Anas bin Malik. Ya, dari Nabi. Nabi baca kalau masuk idza dakhala Rajab, kalau masuk bulan Rajab, wah ini saya warnain lagi nih. Nah, saya ganti dulu deh warnanya dah. Ya, Nabi katanya kalau masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah ke bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Baihaqi, At-Tabarani dan Abu Nuaim dan lain-lain. Menurut ahli hadis, hadis ini dhaif. Menurut para ahli hadis ini dhaif. Tapi bicara akidah apa enggak? Bicara hukum apa enggak? Bicara apa nih? Amal, boleh nggak dibaca? Nah begitu, itu namanya ngaji gitu. Jangan mentang-mentang hadisnya dhaif, terus nggak dibaca. Ya rugi banget kita. Nabi aja baca. Ulama-ulama hadis yang ngeriwayatin banyak. Imam Baihaqi, Imam Tabarani, Imam Abu Nuaim, macam-macam ulama hadis banyak. Baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca. Jangan itu dhaif. Akhirnya nganggur. Lah dosa aja ngapain? Mendingan baca, minta dikasih berkah di bulan Rajab. Berkah itu apa? Berkah itu tambah kebaikan. Itu namanya apa? Berkah. Jadi, dari sinilah ada apa? Ada inisiatif mungkin ya dari para ulama untuk memperbanyak kebaikan di bulan Rajab. Ya, meskipun tidak ada dalil khusus, memang kita harus katakan bahwa di bulan Rajab ini tidak ada dalil khusus untuk beramal ini dan itu, apalagi dengan keutamaan yang macam-macam. Nggak ada. Kalau yang ada gitu, mesti hadisnya palsu. Tapi yang namanya beramal kapan saja boleh. Itu kapan aja boleh, nggak ada larangan. Ya. Nah, kemudian ada seorang ulama mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini ulama besar dalam kalangan Imam mazhab Hambali. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi Mawasim Al-'am minal Wadhaif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan apa? Syahrul Rajab miftahu ashhuril khair wal barakah. Ya, qala Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, ya, Syahrul Rajab syarhun lizzar'i wa Sya'ban syahrun lis-saqi, syahrul saqi lizzar'i wa Ramadan syahru hasadis syar'i. Bulan Rajab adalah kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi berkata, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan panen tanaman itu. Jadi artinya apa? Para ulama di situ luar biasa memahami masalah ini. Jadi mereka itu dari dulu generasi salafus saleh sudah menyiapkan diri menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya. Tuh ya, makanya kenapa di sini dibanyakin amal kebaikan, istighfar bulan Rajab, begitulah. Supaya hati kita bersih di bulan Rajab. Ya, minta ampun sama Allah, jangan berbuat maksiat. Nanti bulan Sya'ban terus dijaga sehingga ketika masuk Ramadan udah nggak kaget. Udah siap dengan amal-amal soleh yang ada di bulan Ramadan. Begitu cara Nabi, para sahabat, para generasi salafus soleh begitu. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama madhab Hambali, bukan ulama kaleng-kaleng. Ya, bukan ulama kemarin sore, tapi ini ulama besar. Ya, kitabnya banyak, ya, kitabnya luar biasa banyak. Nah, jadi itu kenapa? Makanya ya, pertama kalau kita lihat amalannya itu kenapa? Karena satu memang apa? Tidak ada larangan. Ya, dan memang tidak ada, kalau kan nggak ada dalil khusus, memang tidak ada dalil khusus. Tapi dalil secara umum, dalil umum untuk baca doa, baca istighfar, kapan saja boleh.
Yang tidak boleh itu meyakini keutamaan tertentu. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena riwayatnya jelas nggak ada. Tapi kalau berdoa boleh apa enggak? Boleh. Istighfar boleh apa enggak? Boleh. Jadi masalahnya adalah antara mengamalkan dengan meyakini keutamaan berdasarkan riwayat yang tidak ada. Itu bedanya. Ya. Nah, sehingga kita harus jelas posisi kita di situ. Nah, ini sebagai penutup saya nih, ya. Jadi kesimpulan saya gini aja gampangnya. Rajab adalah salah satu bulan suci. Ya, di antara yang 4 tuh kan. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Itu penutup saya nih ya. Kemudian hati-hati. Nah, saya kasih warning juga nih, hati-hati. Di bulan Rajab banyak beredar hadis palsu tentang keutamaan amal. Ya. Nah, yang kita tolak riwayat palsunya itu. Artinya apa? Kalau mau beramal, tapi jangan berdasarkan hadis palsu tadi. Kenapa? Karena memang nggak ada keutamaan apa-apa. Cuma tidak ada larangan juga untuk beramal di bulan Rajab. Ya. Ada juga hadis yang dhaif, tidak sampai palsu. Nah, ini masih bisa diterima kalau sebatas keutamaan amal. Ya, hadis dhaif ada, iya dhaif. Oke, nggak apa-apa. Kayak tadi tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dhaif hadisnya. Kita mau baca, boleh apa enggak? Boleh. Ya, dan kita enggak mengatakan ini keutamaannya akan begini, enggak. Hadis ini pun dhaif, kita tahu. Kita mengamalkan itu dengan kehati-hatian. Begitu yang diajarkan para ulama. Ya, kalau mengamalkan hadis dhaif itu bukan karena keyakinan, tapi karena kehati-hatian. Gitu ya. Terus apa? Nabi Muhammad pernah puasa Rajab. Ya kan, ada riwayatnya kan? Dan Nabi nggak pernah menyebut puasa Rajab sebagai bid'ah, nggak pernah. Ada, Nabi kerjakan, ada kalanya Nabi berurutan, ada kalanya enggak. Nah, disesuaikan. Dan Nabi kemudian mengajarkan orang yang lain sesuai dengan kemampuan dia. Kan kasihan kalau badannya habis tadi tuh. Jadi kayak begitu. Makanya di sini 3 mazhab fikih, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menyatakan sunnah puasa Rajab. Kalau nggak percaya, buka kitab-kitab fikihnya. Ya, saya nggak mungkin bukain di sini sekarang, waktunya terbatas. Ya, di kitab-kitab fikih Hanafi disebutkan sunnah, di kitab-kitab fikih Maliki disebutkan sunnah, di kitab fikih Syafi'i apalagi banyak sunnah puasa Rajab. Kenapa? Karena Nabi ngerjain juga tadi tuh. Ya, hanya mazhab Hambali menyatakan makruh. Makruhnya kenapa? Jika mengkhususkan puasa di bulan Rajab sebulan penuh. Jadi makruhnya pun nggak mutlak. Gitu ya. Makruh kalau mengkhususkan bulan Rajab, sementara bulan lain nggak pernah puasa, hari lain nggak pernah puasa. Tapi kalau bulan lain biasa puasa, lanjut lagi Rajab, nggak makruh. Atau bulan Rajab nggak sebulan penuh, nggak makruh. Nah, itu perincian pendapat mazhab Hambali kayak begitu. Ya, jika tidak sebulan penuh nggak makruh, gitu ya. Jadi kesimpulan akhir, perkara yang ditolak adalah iming-iming pahala yang terlalu besar dalam riwayat-riwayat yang palsu. Itu yang kita tolak. Jangan kita percaya. Kenapa? Riwayatnya terlalu bombastis. Beramal semalam aja pahalanya seperti 1000. Nah, itu kelewatan. Itu makanya para ulama tuh nggak terima gitu. Ini kelewatan nih. Ini ngarang kayaknya nih. Nah, ditolak yang itu tolak. Nah, ya gitu. Jadi itu yang kita tolak. Adapun riwayat yang nggak berdasarkan itu, kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun amal solehnya seperti puasa, istighfar, doa, boleh kapan aja. Boleh nggak puasa? Boleh selain 5 hari dalam setahun boleh kan? Nggak ada larangan. Ya, tapi kalau 5 hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik itu memang jelas haram, nggak boleh. Jadi kalau mau puasa bulan Rajab boleh, puasa bulan Sya'ban boleh, boleh. Ya, bahkan sunnah diamalkan sebagaimana di bulan lainnya. Istighfar di bulan Rajab boleh apa enggak? Boleh. Di bulan lain? Ya boleh. Asalkan ketika kita baca istighfar itu jangan kita meyakini kalau baca istighfar di bulan Rajab maka pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, itu ngaco. Misalnya gitu ya, misalnya ada riwayat begitu. Itu yang kita tolak. Baca istighfarnya mah kapan aja boleh. Ya, bahkan kalau para ulama sampai menyarankan kita berbanyak baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu baca, kenapa? Karena itu istighfar yang paling paten tuh.
Ya, suruh istighfar gitu ya. Ya. Dah, itu aja untuk jam 11. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Ya, silakan. Terkait dengan hadis sahih dan dhaif itu kan salawat. Bicara kalau hukum ini itu kan salawat yang di dalam sholat ya. Terus kalau misalnya kita juga sering melihat misalnya salawat dulu yang fadilahnya bisa menyembuhkan penyakit dada gitu. Terkait dengan itu, apakah kita bisa atau boleh mengamalkan salawat-salawat yang memang terkait dengan hadis sahih dan dhaif ini misalnya? Terus yang kedua tentang doa. Doa tadi saya mengatakan ada 5 malam doa ya.